Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pada pagi hari ini semoga menjadi pagi yang berkah karena kita mengisinya dengan ta'ah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi, kata ulama, afdalu min jami'in nawafil. Menuntut ilmu lebih utama dari segala ibadah sunnah. Apapun itu ibadah sunnahnya, ya, masih lebih utama lagi thalabul ilmi. Makanya walaupun kita pagi ini tidak melakukan zikir pagi dan petang, walaupun kita tidak sempat untuk tilawah, ya, menjalankan wirid kita, tapi thalabul ilmi ini lebih utama dan lebih afdal. Kenapa? Karena kata para ulama, al-ilmu, dengan ilmulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana akidah yang lurus, mana akidah yang menyimpang, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, ya. Dan kita bisa mengetahui jalan yang menghantarkan kita ke surga dan juga jalan yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Kayaknya pada satu ketika saya heran gitu. Suatu ketika saya lagi berceramah, kemudian di antara jamaah itu ada yang lagi menjalankan wiridnya, dia wirid tilawah gitu, ya. Kadang-kadang perlunya ilmu, ya, al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum amal, ya. Kenapa? Karena thalabul ilmi itu lebih afdal daripada menjalankan wirid apapun namanya, ya, walaupun itu tilawah, walaupun itu zikir. Jadi sampai kalau ada malaikat, jadi ada Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling, kemudian melihat apabila ada dua majlis, satu majlis zikir, satu lagi majlis talabul ilmi, maka malaikat itu mampirnya, singgahnya di majlis talabul ilmi, bukan di majlis zikirnya. Ini adalah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pengajian kita ini dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum.
Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batighaa'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi idza da'akum da'watan minal ardi idza takhrujun. Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Qala Allah Ta'ala wa min ayatihi, dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda rahmatnya, tanda-tanda kasih sayangnya, ya, an khalaqakum min turabin, bahwa dia telah menciptakan kamu daripada tanah. Ya. Kenapa Allah ingatkan bahwa kita tercipta dari tanah? Ya. Apapun kita ini, Bapak rahimakumullah, setinggi apapun pangkat, sekaya apapun, sehebat apapun, perjalanan kita di dunia ini hanya 3, dari tanah, di atas tanah, kembali ke mana? Ke tanah. Selesai. Dari tanah, di atas tanah, dan kembali ke tanah. Semua kita sama, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang rakyat, yang terkenal, yang enggak terkenal, yang tua, yang muda. Makanya yang membedakan itu cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu
adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibrah yang pertama. Yang kedua, an khalaqakum min turab. Dia menciptakan kamu daripada tanah. Ya. Adakah yang sanggup menciptakan manusia? Itu tanah banyak. Tanah liat, tanah apa lagi? Tanah datar, kalau perlu tanah abang. Ya. Ya. Bikinlah manusia kalau sanggup. Ya. Tidak ada yang sanggup. Kalau ada yang bilang saya bisa bikin manusia katanya, nah, kita bisa bilang kayaknya bapak ini lagi jam 1 gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu daripada tanah. Ya. Kenapa? Karena Adam itu diciptakan Allah daripada tanah. Gitu. Kemudian yang kedua, thumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian makhluk yang satu tadi ya berkembang biak dan menyebar ke seluruh penjuru di muka bumi ini. Masya Allah. Ada yang di benua Afrika, di benua Amerika, di benua Australia, ada yang di kutub utara, ada yang di kutub selatan, menyebar. Padahal cuma dari satu saja, yaitu Adam alaihis salam. Ya. Dan ini berganti generasi, setiap 100 tahun ganti. Ya, yang ada hari ini tunggu 100 tahun lagi habis semua ini. Enggak ada satupun yang tersisa. Datang lagi generasi berikutnya. Yang itu nanti 100 tahun habis. Datang lagi berikutnya. Yang itu nanti habis, datang lagi berikutnya. Itu. Kalau nggak mati-mati repot juga Pak, bumi penuh, ya kan? Itu. Karena yang lahir, jadi kita ini silih berganti. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Hadhihi hiyal hayah. Inilah kehidupan. Ya, dari tanah, di atas tanah, dan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum. Dari tanah kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kami kembalikan kamu kepada tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kamu akan kami bangkitkan. Ya, hakikat yang pasti, hakikat yang tidak perlu diragukan lagi, tapi ada saja orang yang meragukannya. Ya. Hakikat yang pasti, tapi orang tidak mempersiapkan diri. Ya. Orang lebih suka mempersiapkan bagaimana dia nanti punya rumah, bagaimana nanti dia punya mobil. Ya. Orang sibuk mati-matian memperjuangkan yang tidak dibawa mati. Masya Allah. Kalau kita mati Pak, gak ada yang boleh dibawa. Hatta gigi palsu pun gak boleh dibawa. Gigi harus dicopot dulu. Kenapa? Karena itu bukan punya mayit. Punya siapa Pak? Gigi palsu itu punya siapa? Kalau udah meninggal, punya ahli waris. Mayit tidak punya harta sedikit pun. Yang punya siapa? Ahli waris. Masya Allah. Sekiannya orang, setinggi-tingginya seseorang, kalau sudah mati, kuburannya di samping orang yang paling miskin, dan kedudukannya tidak ada beda. Sama-sama tidak punya harta, sama-sama tidak punya pangkat. Kita kembali kepada nol. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Al-hayah, ya. Kehidupan itu katanya pendek Pak. Dari tanah, di atas tanah, kembali kepada tanah. Kemudian hisab. Hisab itu apa? Perhitungan amal kebaikan dan amal keburukan. Ya, tadi
Pak Imam baca ayat faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, merekalah yang sukses, merekalah yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, merekalah yang rugi. Kok bisa rugi? Kenapa? Iyalah, rugi tidak mendapatkan surga. Rugi mengambil yang kecil, meninggalkan yang besar. Ya, mengambil dunia, meninggalkan surga. Apa enggak rugi itu? Ya, dan ruginya enggak tanggung-tanggung gitu ya. Kalau orang rugi dagang, beli sejuta, jual 100.000, itu rugi. Rugi apa? Rugi 900.000. Gitu. Kalau ini, ya, perbandingan antara dunia dan akhirat, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan, ya, sesuatu yang tak bisa disandingkan, diambillah dunia. Dunia yang fana. Dunia yang sebentar, dunia yang sesaat. Ya. Ada orang, Pak, kalau mau menjebak monyet itu, ya, dimasukkanlah kacang ke dalam lubang ini, ya. Gitu. Monyet ini pun ngambil kacang tadi, Pak. Gitu. Nah, ketika diambilnya terpaksa digenggam ini, kacang ini, ya. Nah, ketika digenggamnya, ditarik tangannya nggak apa? Nggak bisa keluar. Itu. Kalau dia mau selamat apa? Ini kacang yang di tangan dia apa? Dilepas aja, dilepas dia bisa bebas itu. Manusia itu terlalu memegang dunia ini. Ya, dipegang terus, dikencangin terus, seolah-olah mau dibawa mati. Makanya katanya fa'ish hayataka lillah takun as'adal khalqillah. Hiduplah untuk Allah, hiduplah untuk akhirat, kau menjadi manusia yang paling bahagia, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, kemudian li'annaka turab wa ila turabin ta'ud, karena engkau adalah tanah, maka engkau pasti akan kembali kepada tanah. Gak ada manusia ini yang kembali ke bulan. Gak ada manusia ini yang kembali ke mana? Ke Pluto. Gak ada. Kembali kepada tanah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan, ya, yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah, yang menunjukkan kasih sayangnya Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dia menciptakan untuk kamu dari diri kamu pasangan-pasangan kamu. Masya Allah, manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada Adam dan ada Hawa, ya. Nah, pasangan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min jinsihi, dari yang sejenis dengan dia. Bahkan bukan hanya yang sejenis dengan dia, dari bagian daripada dirinya. Karena Siti Hawa diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana? Dari tulang rusuk. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk sebelah mana, Pak? Hah? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Ya, dekat dengan hati.
Jadi pasangan tuh harus dekat dengan hati. Ya. Jadi Allah ciptakan perempuan itu dari tengah-tengah, bukan dari kepala. Bukan dari kepala. Nanti kalau dari kepala dia mau jadi raja, mau jadi bos. Ya. Makanya kata Allah apa? Walir rijali alaihinna darajah. Ya. Lelaki di atas perempuan satu tingkat aja. Kenapa Pak nggak setingkat? Orang Barat kan bilang harus ada emansipasi, harus ada apa? Perempuan dan laki-laki itu harus sejajar. Lihat Pak, kalau ada perusahaan yang satu punya saham 50, yang satu punya saham 50, berhasil nggak itu? Yang satu sahamnya 50%, yang satu sahamnya 50%. Ketika mau mengangkat direkturnya, ya kan? Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini. Jadi nggak itu perusahaan? Hah? Nggak jadi. Kenapa? Karena sama Pak. Ya. Makanya harus ada yang punya saham itu 50 plus 1. 50 plus 1 inilah yang menentukan siapa yang akan jadi pimpinan perusahaan. Ya. Makanya perempuan itu diletakkan Allah tidak pula diciptakan dari kaki. Ya, supaya tidak diinjak-injak. Ya. Supaya jangan dijadikan babu, jangan dijadikan pembantu. Ya. Itu. Tapi dijadikan Allah dari tulang rusuk. Ya, makanya tulang rusuk kita kurang satu Pak, yang sebelah kiri. Jadi kalau dihitung tulang rusuk yang sebelah kanan lebih banyak dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Ya. An khalaqalakum min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kamu dari diri kamu, bukan dari alien. Yang kan kalau kita ini cuma laki-laki semua, cari pasangan kemana? Hah? Cari pasangan harus ada makhluk dari ruang angkasa. Itu. Bisa sayang sih sayang, tapi tak sesayang manusia yang satu jenis dengan dia. Ya, yang sama bentuknya dengan dia, yang sama asal usul kejadiannya dengan dia. Orang kan lebih sayang kalau yang mirip dengan dia. Itu. Kayaknya kucing kalau dilihatnya anaknya agak lain gitu, dia kayak nggak sayang gitu. Tapi kalau mirip dengan dia kan sayang gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu, ya, menciptakan pasangan kamu daripada jenis diri kamu. Jadi kita nggak cari pasangan jin. Bayangkan kalau pasangan kita jin itu gimana? Ya rona wala narohu. Dia lihat kita tapi kita tidak bisa lihat dia. Itu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan kepadanya. Masya Allah, sehebat-hebatnya laki-laki, ya, walaupun dia jenderal, kalau di depan istrinya dia tetap kopral. Betul nggak Pak? Iya. Iya. Itu. Kata orang itu laki-laki DKI katanya. Apa DKI Pak? Di bawah ketiak istri kata. Salah Pak. Justru laki-laki yang merendahkan sayapnya, yang merendahkan dirinya di hadapan istrinya itu adalah para wali. Wali Allah tuh begitu Pak. Itu. Mama istrinya, ya, kesal istrinya sama dia tenang aja, tidak membalas, ya, tidak menunjukkan kesombongannya, tidak mengatakan ini aku laki-laki katanya, ini aku yang pegang kendali, aku yang menafkahi. Dia tak sebut itu, ya. Nah, maka disitulah dikatakan litaskunu ilaiha, ya,
kamu akan mendapatkan ketenangan dengan istri, apalagi kalau istrinya itu istri yang solehah. Apa definisi istri yang solehah? Ya, istri yang solehah itu idza nazarta ilaiha, apabila engkau memandangnya menggembirakan, menyenangkan. Wa idza amartaha ata'atka, dan apabila engkau perintah dia nurut. Ya. Wa idza taraktaha, dan apabila engkau tinggalkan, hafizatka fi ahlika wa irdiha, apabila engkau tinggalkan di rumah dia tidak selingkuh. Ya, penyakit wanita-wanita sekarang adalah selingkuh. Ya. Makanya baik laki-laki maupun perempuan, tolong jaga mata, jangan jelalatan. Itu. Ya. Kalau tidak jaga mata, nanti ada istri yang suka sama suami orang. Ya. Atau si suami suka sama istri orang. Dua-duanya nggak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena si istri ini statusnya istri, kecuali kalau dia janda. Kalau dia janda suka sama suami orang, masih ada slotnya itu. Ya, itu. Tapi kalau dia istri suka sama suami orang, nggak ada jalan, Pak. Itu. Nah, si suami suka sama istri orang, oh bahaya, Pak. Itu nggak ada jalan. Tapi kalau si suami suka sama janda, silakan aja kalau sanggup gitu. Nah, litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan, tenang seharian bekerja, seharian mencari nafkah, ya, pulang ke rumah, ya, disambut oleh istri. Wajala bainakum mawaddatan warahmah, dan dia jadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmah. Masya Allah, ya. Tidak ada orang yang saling berkasih sayang melebihi daripada suami dan istri. Kalah kasih sayang kakak dan adik. Ya. Saya tanya bapak dan ibu ini, lebih dekat ibu, lebih dekat sama suaminya atau lebih dekat sama abangnya? Hah? Lebih dekat sama suaminya. Ya. Si suami saya tanya, lebih dekat sama istrinya atau lebih dekat sama kakaknya yang di kampung? Lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama istrinya. Padahal istri ini adalah orang lain. Tadinya bukan siapa-siapa. Yang satu orang Jawa Tengah, yang satu orang Manado. Itu. Asam di gunung, garam di laut, dalam kuali bersatu, Pak. Itu. Ini yang jauh-jauh ini mana nih? Satu dari Medan, satu dari Solo, ya. Satu dari Surabaya, satu dari Aceh, ya. Ya. Nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan keturunan, nggak ada. Hidup dalam satu rumah, ya. Saling mencintai, saling menyayangi. Masya Allah, luar biasa. Lebih sayang lagi dia, ya, lebih dekat dia sama suaminya ketimbang dari orang tuanya. Luar biasa. Bahkan dari orang, kalau begitu udah nikah, ditanya perempuan nih, kamu mau umrah sama suamimu atau sama bapakmu? Katanya pasti milih sama suaminya. Siapa yang menciptakan kasih sayang itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang menarik di sini, ya. Mawaddah. Di sini ada mawaddah, ada rahmah. Artinya apa? Mawaddah artinya kasih sayang. Rahmah kasih sayang. Semoga menjadi keluarga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa artinya itu? Kalau mawaddah itu, Pak, ya, keakraban, kedekatan yang diikat oleh tali ketertarikan.
ketertarikan secara fisik. Jadi si perempuan tertarik kepada suaminya, ya. Si istri, si laki-laki tertarik kepada istrinya. Ada ketertarikan, ada magnet yang kuat, ya, yaitu hubungan suami istri atau hubungan seksual. Tapi kalau rahmah ini apa? Rahmah ini adalah hubungan kasih sayang yang tidak lagi didasari oleh hubungan seksual. Makanya lihat kakek nenek yang satu 70, yang satu 75, tapi akrab, dekat, saling mencintai, saling menyayangi, bahkan tidak mau berpisah. Apa yang mengikat mereka? Ya, kalau kita bilang anak, ada di antara mereka tuh nggak punya anak, tapi nggak mau pisah. Padahal sudah tidak ada hubungan, apalagi seks sudah tidak ada lagi, tapi masih akrab sekali. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, rahmah, kasih sayang. Subhanallah, ya. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaji-kaji, dipelajari, ya, ini nenek ya dari Manado, ini kakek dari Medan, ya, tapi tetap aja bersatu. Nah, inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya pada demikian itu adalah tanda-tanda yang menghantarkan kamu kepada kekuasaan Allah, kepada kebesaran Allah, kepada keagungan Allah. Ketika kamu melihat hubungan itu, jangan hanya dilihat begitu saja. Ketika kamu melihat kasih sayang di antara suami dan istri, jangan hanya sebatas lihat itu kasih sayang dan istri. Lihatlah siapa yang menjadikan semua itu adalah Allah, yang harusnya kalian patuhi, kalian taati, kalian ikuti perintahnya. Kira-kira begitu makna dari ayat ini. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Ya. Tadinya langit dan bumi ini tidak ada, kemudian ada. Kalau khalq as-samawati wal ard ini bisa kita bilang penciptaan alam semesta. Ya. Betapa luasnya. Satu dari segi luasnya dan besarnya alam semesta ini. Bahkan di dalam satu kajian ilmiah ada dikatakan sebuah bintang yang baru ditemukan itu perjalanan untuk sampai ke bintang itu 4 miliar tahun perjalanan cahaya. Padahal satu detik cahaya itu 300.000 kilometer. Bukan 1 menit Pak, 1 detik, tik, itu sudah 300.000 kilometer. Untuk sampai ke sana bukan 60 tahun, tapi 4 miliar tahun kecepatan cahaya supaya kita sampai ke bintang itu. Makanya kata Allah, wa inna lamusi'un, dan kami meluaskan langit dan alam semesta ini. Makanya kalau di zoom bumi kita ini, ya, bumi kita ini kita naik ke atas masih kelihatan besar, naik lagi ke atas makin mengecil, naik lagi ke atas makin mengecil, naik lagi ke atas makin mengecil, naik lagi ke atas makin kecil, sampai akhirnya cuma 1 titik saja, seperti pasir saja. Bumi ini kecilnya dari alam semesta ini, apalagi yang berjalan di atas bumi. Buminya aja seperti pasir, apalagi orang yang ada di atas bumi ini. Itu dari besarnya Pak. Ya, jangan menyangka bahwa bumi ini planet yang paling besar. Ini adalah planet yang kecil dari yang terkecil. Masih banyak yang lebih besar dari ini. Makanya yang paling besar makhluk Allah itu apa? Arash. Yang melingkupi alam semesta ini namanya arash. Ya.
Makanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, ya, di atas arsy. Ya. Di atas arsy dialah yang memegang kendali. Belum lagi alam semesta ini bagaimana sistem, ya, bagaimana kehebatannya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya, semua ada aturannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan bahasa di antara kamu. Berapa bahasa di muka bumi ini, Pak? Kucing, Pak, hewan, kelemahan mereka cuma satu apa? Nggak bisa berkomunikasi. Ya, paling kita tahu itu bahasa kucing lihat dari ekornya aja. Itu. Kalau ekornya naik ke atas lurus, berarti dia senang sama kita. Itu. Kalau badannya mengembang, itu berarti dia sedang ada ancaman. Jadi untuk menakut-nakuti lawan terpaksa dia besarkan badannya supaya lawannya takut itu. Nah, ketika telinganya bergerak-gerak, itu bahasa kucing. Tapi bahasa manusia ini luar biasa. Hatta dikatakan inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara bahasa itu, di antara ungkapan manusia itu bagikan sihir, bisa menyihir orang. Ya. Innal kalama la fil fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan adalah mengungkapkan isi hati. Apa yang kita mau bisa kita sampaikan dalam bentuk kata-kata. Ya. Bahkan Indonesia ini negara yang paling banyak bahasa. Ya. Dalam satu kabupaten saja bisa 5 bahasa, 6 bahasa itu. Nah, untunglah kita ini punya satu bahasa, namanya bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia itu. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, terpaksa saya menjelaskan di sini pakai penterjemah. Itu. Penterjemah ke bahasa Sunda, ke bahasa Jawa, ya, ke bahasa apa lagi? Ke bahasa Bugis. Nah, itulah dulu founding father kita hebat, ya, Persatuan Indonesia, bahasa Indonesia. Gitu. Syukurlah saudara-saudara kita dari Pulau Jawa mengalah. Walaupun Pulau Jawa paling banyak penggunanya bahasa Jawa, ya, tapi mereka tidak egois, ya, itu. Karena apa? Karena dari segi penyebarannya ternyata bahasa Melayu ini lebih tersebar, ya. Kalau bahasa Melayu di Aceh bahasa Melayu, di Kalimantan bahasa Melayu, di mana lagi? Di Sulawesi bahasa Melayu, ya. Makanya dulu kitab-kitab pakai bahasa Melayu, Pak. Ya, ada kitab namanya Sabilal Muhtadin. Kitab fikih, Pak, tebal segini. Saya dulu punya itu. Segini tebalnya. Karangan ulama Indonesia pakai bahasa Melayu. Ada lagi kitab bahasa Melayu Matla'al Badrain. Bahasa Melayu itu bahasa Melayu tapi tulisnya pakai tulis Arab, Pak. Ya. Ada lagi kitab di kampung itu namanya Perukunan. Itu rukun Islam itu, ya. Karena itulah dulu bahasa persatuan sebelum ada NKRI. Inna fida wa alwanikum, dan warna kamu yang berbeda-beda, ya. Dari jenggotnya aja beda. Jenggot orang Arab penuh semua. Jenggot Asia cuma di sini aja itu. Sininya nggak ada itu. Itu. Ya, dari hidungnya, hidung Arab mancung, hidung Asia, nggak pesek juga lah, agak rata dikit, Pak. Itu. Arab, Turki, Afrika, Eropa, badan tinggi-tinggi, tegap-tegap, ya, mungkin karena makan daging gitu. Indonesia, Malaysia, Singapura, apalagi Brunei, orangnya kecil karena makan sayur. Itu. Tahu tempe, ya, itu. Nah, wa alwanikum, ada yang kulit putih,
ada yang kulit sawo matang, ada yang kulit hitam pekat. Indonesia lengkap, ya. Yang hitam pekat ada di mana? Di Papua sama di Tim-Tim, ya. Ya. Ada yang kulit sawo matang, ya. Ya. Ada yang putih itu. Rambut juga gitu, Pak. Ada yang dari lahir rambutnya putih, ya. Capres kita kemarin putih rambutnya itu, ya. Itu. Bukan karena disemir, memang dari sananya putih gitu. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam. Cuma yang rambutnya biru dari lahir kayaknya gak ada gitu, ya. Inna fi dzalika laayat. Nah, Allah sengaja ciptakan kamu berbeda-beda untuk apa? Bukan untuk berperang, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk saling gontok-gontokan, tapi apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal. Ya. Kita kalau lagi di Mesir itu orang-orang bilang Melizi katanya. Dia kira kita orang Malaysia gitu. Dia nggak bisa bedakan orang Indonesia sama orang Malaysia karena memang satu rumpun, Pak. Itu. Cuma dia bisa bilang ini orang Asia. Kita juga nggak bisa bedakan, Pak. Orang Niger sama orang Nigeria, sama orang Burkina Faso, sama orang Eritrea. Bisa dibedakan nggak, Pak? Nggak bisa. Ya. Atau orang Belanda sama orang apa? Yugoslavia, sama orang Jerman, sama orang Perancis. Kita juga nggak bisa membedakan itu. Tapi kalau sesama mereka itu bisa membedakan satu sama lain. Tapi Allah ciptakan kita itu berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu ta'arafu, saling kenal satu sama lain. Inna fi dzalika laayat. Ketika kita melihat penciptaan langit dan bumi ini, jangan berhenti sampai di situ, Pak. Ya, jangan hanya sekedar melihat penciptaan langit dan bumi, tapi di balik itu apa? Apa di balik penciptaan langit dan bumi itu? Oh, di situ ada kekuasaan Allah. Ya. Ketika kita lihat bahwa kita berbeda-beda bahasanya, jangan hanya lihat perbedaan bahasanya, tapi lihat di situ ada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya. Ketika kita melihat warna kulit kita ini berbeda-beda, jangan hanya fokus ya melihat perbedaan itu sehingga kita menjadi fanatik, menjadi ta'assub, ya, menjadi rasis. Bukan itu tujuan Allah, tapi untuk supaya kamu lihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, wahai manusia, lihatlah kebesaran Allah, lihatlah keagungan Allah, lihatlah kasih sayang Allah pada istirahat kamu, pada tidur kamu. Kenapa pada tidur itu kamu bisa istirahat? Dengan istirahat kamu kembali fit, kembali segar, kembali bersemangat. Seharian bekerja, lelah, capek, letih, ya, begitu istirahat, bangun, segar untuk beraktivitas kembali. Ya. Siapa yang membuat itu? Allah. Ya, ketika kita merasakan itu jangan cuma berhenti di situ. Lihatlah, di situ ada kekuasaan Allah, di situ ada kasih sayang Allah. Sehingga kita patuh kepada Allah. Sehingga kita nurut sama Allah. Wabtigha'ukum min fadlih. Dan kamu mencari rizki. Rizki itu, Pak, sudah disebar Allah di muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengantarkan rezeki itu ke rumah kita. Hanya disebar Allah begitu. Ya. Supaya kita bergerak. Al-harakah barakah. Gerak itu berkah, Pak. Ya.
Katanya apa? Innas samaa'a lam tumtiru dhahaba. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas. Jangan menunggu turun hujan emas. Ya. Berjalanlah di muka bumi. Berangkat dari rumah. Cari kerja. Cari rizki. Sebab Allah mengatakan wabtigha'ukum min fadlih, dan tanda-tanda kekuasaan kamu mencari nafkah. Ya. Rizki itu Allah Subhanahu wa taala sudah sebarkan, ada di perdagangan, ada di pertanian, ada di peternakan, ada di perkantoran. Ya, sekarang zaman sudah modern. Ya. Ada di medsos, Pak, bahkan lebih gede lagi gitu ya. Jadi orang jadi YouTuber bisa gitu. Ya. Ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada justru sekarang tidak ada. Dulu ada wartel, sekarang nggak ada wartel, Pak. Warung wartel apa? Warung telepon. Dulu ada bioskop, sekarang udah nggak ada itu. Apalagi yang dulu ada? Dulu ada radio. Sekarang radio sudah hampir dikatakan tidak ada lagi. Nah, maka sepanjang kita di dunia ini, rizki itu ada terus dan tidak ada habisnya. Hanya kecongkakanlah, hanya kerakusanlah yang menyebabkan rizki yang atas dunia ini seolah-olah tidak cukup. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang yang mau mendengar. Ya, dengar bukan dengar pakai telinga kanan, keluar pakai telinga kiri. Tapi yang dimaksud mendengar adalah dengar kemudian pikir. Kemudian setelah pikir, ya, ambil pelajaran yang berharga. Ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Ya, maka dikatakan di sini, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan malam dan siang. Coba bayangkan kalau malam terus tidak ada siang. Coba bayangkan kalau siang terus tidak ada malam. Kalau siang terus tidak ada malam, kapan kamu istirahat? Kalau malam terus tidak ada siang, kapan kamu mencari nafkah dan mencari rezeki? Padahal kita butuh waktu untuk mencari rezeki Allah itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebelum turun hujan. Sebelum hujan turun. Ya. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Al-barqu. Barqu itu apa? Kilat dan petir. Ya. Maka kilat dan petir itu muqaddimah, pendahuluan akan turunnya hujan. Khaufan wa tama'a. Kamu harap-harap cemas. Khaufan, takut. Tama'an apa? Kalau khaufan apa? Cemas. Kalau tama'an berharap. Jadi kalau kita lihat petir itu, Pak, kita harap-harap cemas. Harapnya apa? Berarti sebentar lagi akan turun hujan. Berharap akan datang kebaikan, yaitu hujan. Kalau cemas apa? Cemas takut kena sambar petir, ya kan? Itu takut rumahnya kena sambar petir, takut pohonnya kena sambar petir, dan dia sendiri takut kena sambar petir. Maka dikatakan Allah, ya, petir itu kamu melihatnya khaufan, cemas, tapi di satu sisi kamu berharap. Wa yunazzilu minas samaa'i maa'a.
dan Allah menurunkan dari langit air, dan air yang diturunkan Allah itu ma'an tahura, air yang bersih. Ya. Makanya kata Allah, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah bertanya di dalam surah Al-Waqiah, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit atau kalian menurunkannya? Nggak perlu dijawab, sudah pasti yang menurunkannya hanyalah Allah. Ya. Makanya siapa yang bisa menahan hujan? Allah. Makanya Bapak Ibu jangan pakai pawang hujan. Pakai pawang hujan itu menyebabkan syirik. Kenapa? Karena menduakan Tuhan. Kalau ada pawang hujan, berarti pawang bisa menahan hujan dan menurunkan hujan. Berarti yang bisa menurunkan hujan sama yang menahan hujan ada berapa? Dua. Satu Allah, satu pawang hujan. Itu Pak. Itu dulu waktu apa ya? Waktu ada event ya. Saya Pak kejadian di kampung itu. Kejadian di kampung, saya diundang pesta. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta gitu. Ya. Jadi rupanya yang di pesta ini pakai pawang hujan, Pak. Saya sampai ke pesta itu, begitu sampai pas hujan lebat luar biasa. Pas sampai itu hujan lebat itu. Itu. Terus yang punya rumah sebal, marah, kesal luar biasa. Ya Allah, hanya karena pesta itu, ya. Karena dia merasa udah keluar uang banyak, ya, merasa udah banyak mengeluarkan biaya, nanti orang nggak ada datang, nggak ada yang kasih amplop itu, nggak ada yang kasih hadiah gitu ya. Oh, cemberut terus, padahal sudah pakai pawang hujan, jadi pawang hujannya gagal total gitu ya. Ya. Saya heran gitu, kenapa nggak minta sama Allah aja? Ud'uni astajib lakum. Karena ada doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah sekitar kami. Ya Allah tolonglah hujan ini dikirim dulu ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Kami mau ada acara nih, mau ada pesta. Ya. Kata dia apa? Tapi Ustadz nanti kan belum tentu berhasil katanya. Lah emang sama pawang hujan pasti berhasil? Buktinya itu nggak berhasil Pak. Dia udah bayar, ya. Padahal kalau doa sama Allah nggak pakai bayar. Ya. Kalau berhasil, nanti Bapak dipanggil lagi ini dipanggil jadi tukang doa itu. Doa apa? Doa menahan, doa mengalihkan hujan. Jadi artinya jadi terkenal nanti. Makanya pawang hujan itu dia nggak peduli berhasil atau nggak berhasil, Pak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ya. Kalau berhasil memang Allah mau menurunkan, kalau berhasil memang Allah tidak turunkan hujan. Gitu. Ya. Nah, wa yunazzilu minas sama. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Makanya sunnah Pak, hujan yang baru turun itu ambil, ya, diusapkan ke badan kita, berkah. Kata Rasulullah SAW, ini baru diciptakan Allah katanya. Hujan ini baru diciptakan Allah, jadi ada berkahnya, maka diambil. Jadi sunnah kalau ada hujan kita basah-basahat itu. Kita basahkan badan kita dengan air hujan itu. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Maka dengan air hujan itu tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang gersang menjadi subur. Makanya air hujan itu jangan dibuang ke laut. Kan gitu ya. Itu konsepnya kan gitu. Dibikinlah sumur apa? Sumur resapan. Jadi
Sumur resapan jangan ditutup. Kalau ditutup nanti apa? Banjir gitu kan. Itu. Sumur resapan itu udah bagus. Itu apa? Alami itu. Ya, sesuai dengan konsep alam. Memang Allah jadikan tanah ini tempat untuk menyimpan air. Itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Jadi bapak dan ibu ketika melihat hujan jangan sekadar lihat hujannya, tapi lihatlah, Masya Allah, tanda ini kekuasaan Allah, Allah yang menurunkan hujan. Ya Allah, ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang taat kepadamu, yang nuruti perintah-Mu, yang menjalankan perintah-Mu, seperti itu. Nah, kemudian bapak dan ibu rahimakumullah, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahwa langit dan bumi ini tegak dengan perintahnya. Bayangkan Pak, langit tidak runtuh, ya, bumi tidak terlempar, bulan dan matahari tidak bertabrakan. Alam semesta ini yang jumlah planetnya jutaan bahkan miliaran berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai sistem yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah lah yang memegang kendali langit dan bumi sehingga tidak berantakan, tidak benturan, tidak jatuh, tidak terjadi apa-apa. Masya Allah. Manilladhi, siapa yang memegang kendali semua ini? Ya, makanya satu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, boleh tanya enggak? Boleh, kata Allah. Kata dia apa? Malu-malu dia bertanya, ya Allah, engkau tidur enggak ya? Katanya. Ya kan? Ya Allah, kau tidur apa enggak ya Allah, katanya. Allah enggak jawab. Kata Allah apa? Wahai Musa, ambil botol, isi dengan air. Ya. Kemudian diambil botol, diisi dengan air, kemudian disuruh pegang sambil berdiri. Pegang Musa, katanya. Pegang. Ya. Sejam mulai dia ngantuk, gitu ya. Ya. Bangun lagi, ya. Itu. Kemudian makin ngantuk lagi, ya. Kemudian makin ngantuk lagi, lama-lama ketiduran. Begitu ketiduran, botolnya apa? Jatuh, Pak. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena kalau dia ngantuk dan kalau dia tidur, apa? Habis alam semesta ini. Akannya diingatkan Allah di sini. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian apabila kamu nanti dipanggil Allah, ketika kamu sudah mati di dalam kuburan, semua dipanggil oleh Allah. Maksudnya dibangkitkan dari kubur, kamu akan keluar. Itu kecil bagi Allah. Menjaga alam semesta ini saja Allah tidak keberatan, tidak ada kesulitan, apalagi cuma membangkitkan kamu daripada kuburan. Idza antum takhrujun. Jadi ayat ini, bagian paruh yang kedua dari ayat ini nyambung dengan paruh yang pertama. Dari yang pertama Allah tunjukkan dulu kekuasaannya. Paruh yang kedua, ketika kamu dipanggil Allah dari kubur, maka kamu akan bangkit. Maka masalah kehidupan setelah mati adalah hal biasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengingkarinya dan tidak ada yang dapat membantahnya. Bukanlah perkara yang mustahil, akan tetapi perkara yang mungkin sekali, dan ketika sudah dikabarkan Allah, maka dia bukan mungkin lagi, tapi adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, untuk
hari berbangkit ini, mari kita persiapkan amal sebanyak-banyaknya dan mari kita persiapkan amal sebaik-baiknya. Itu saja dulu. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.